Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Sahabat Bias TV yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan begitu juga para pemuda yang semoga selalu semangat untuk menciptakan karya-karya besar dalam kehidupan dunia untuk menggapai kemuliaan di akhiratnya. Teman-teman semua, sahabat Bias TV, tahukah antum umurnya Usamah bin Zaid ketika dijadikan pemimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi komandan perang ketika itu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak wafat, beliau kan dijadikan sebagai pemimpin untuk memimpin pasukan perang, begitu ya. Kira-kira umurnya Usamah bin Zaid ketika itu berapa? Ada yang bisa jawab? Ternyata umurnya Usamah bin Zaid ketika itu adalah 18 tahun. Teman-teman semua, tahukah antum umur Attab bin Usaid ketika dijadikan wakil oleh Nabi untuk mengurusi kota Mekah ketika beliau telah menaklukkan kota Mekah dengan kejadian Fathu Mekah itu. Kemudian beliau pergi ke Hunain untuk menyerbu orang-orang yang masih berlagak sombong menantang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Attab bin Usaid yang dijadikan wakil beliau di Mekah, umurnya berapa kira-kira? Antum tahu? Sekitar 20-an tahun. Begitu juga Mu'adz bin Jabal ketika diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yaman. Untuk apa? Berdakwah. Ketika Nabi berpesan, wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi kalangan ahli kitab, mereka orang-orang yang berilmu. Jadikan dakwahmu yang pertama adalah kalimat la ilaha illallah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Kalau mereka menjawab seruan tersebut, ajak mereka untuk melakukan sholat. Kabarkan kepada mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan sholat atas mereka, dan seterusnya pesan-pesan tersebut. Kira-kira umurnya Mu'adz bin Jabal ketika itu berapa? Ada yang tahu? Sekitar 20-an tahun juga. Dan ada sebuah cerita yang dibawakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad juz 16 halaman 291. Di sana ada sebuah cerita dari Yahya bin Aktham. Yahya bin Aktham ini adalah seorang qadhi di Basrah, dijadikan qadhi di Basrah, dan umurnya juga masih muda. Maka orang-orang tua pun, para tetua itu merasa ini orang masih muda kok dijadikan qadhi. Mereka merasa merendahkan Yahya bin Aktham ini. Maka mereka bertanya, wahai qadhi, berapa umur Anda? Berapa umur Anda? Antum tahu jawabannya apa? Beliau jawab, umurku ini lebih tua daripada Attab bin Usaid ketika dijadikan qadhi di Mekah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umurku juga lebih tua daripada Mu'adz bin Jabal ketika diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah ke negeri Yaman. Dan umurku juga lebih tua daripada Ka'ab bin Sur yang dijadikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai qadhi di kota Basrah ini juga. Jadi saya walaupun masih muda seperti ini, tetap saya lebih tua daripada orang-orang yang itu tadi. Lebih tua daripada Attab bin Usaid, lebih tua dari Mu'adz bin Jabal, lebih tua daripada Ka'ab bin Sur. Di dalam cerita ini, Yahya bin Aktham menitipkan pesan kepada kita agar kita ini para pemuda sadar bahwa kita ini harus sudah memiliki sesuatu yang kita persembahkan untuk agama kita ini. Apa yang telah kita persembahkan di waktu muda ini? Apakah ilmu? Apakah harta? Apakah waktu? Atau apa yang telah kita sembahkan untuk agama kita ini, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini? Beliau menitipkan pesan kepada para pemuda agar mereka segera bangun dari mimpi-mimpinya dan segera melakukan sesuatu yang luar biasa dalam thalabul ilminya, dalam usahanya, menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi orang-orang yang hebat. Maka teman-teman semua, sahabat Bias TV, segera bangun dari tidurnya,
segera usahakan yang terbaik, apa kiranya yang bisa dipersembahkan untuk agama kita ini sedini mungkin walaupun kita masih menjadi seorang pemuda. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.